Saya percaya banyak orang telah mendengar khotbah tentang pengampunan. Dan berbicara tentang pengampunan bukanlah sesuatu hal yang jarang dibahas. Itu pun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, biarkanlah hari ini Tuhan berbicara secara khusus dan hati kita semua terbuka apa yang Tuhan kehendaki terhadap topik yang sudah tidak asing buat kita semua. Matius 18 ayat 21 dan ayat 22 saya ambil dari FAYH. Firman Tuhan ini berkata begini, kemudian Petrus menghampiri dia dan bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni seorang saudara yang bersalah kepada saya? 7 kalikah? Ayat 22, bukan, jawab Yesus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Ini sebuah pertanyaan yang saya percaya orang-orang seperti kita yang berada dalam pelayanan juga bertanya kepada Tuhan. Berapa kali saya harus mengampuni orang yang sama dengan kesalahan yang sama, atau orang yang sama dengan kejahatan, kesalahan, pelanggaran, atau hal yang menyakitkan dalam hati kita? 7 kali cukup, atau mungkin kita lebih daripada Petrus. Nggak 7 kali, tetapi mungkin kita 70 kali. Kita udah jauh lebih baik. Karena hidup dalam komunitas, maka kita sering hati kita tersakiti. Dan kita berkata kepada Tuhan nggak seperti Petrus 7 kali, kita 70 kali. Tapi Tuhan juga tetap berkata, bukan 70 kali, melainkan 70 kali 7. Artinya 70 kali 7 berapa? 490 kali. Artinya apa? Di sini berbicara bukan berapa kalinya, namun kita harus mengerti bagaimana hati Tuhan terhadap orang-orang yang bersalah terhadap kita, terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan ingin berbicara secara khusus supaya kita paham betapa berharganya yang namanya anugerah itu dalam hidup kita. Dalam hukum Yahudi, seseorang harus mengampuni orang yang bersalah sebanyak 3 kali. Setelah ia mengampuni sebanyak 3 kali, selesai sudah. Jadi, Petrus telah bermurah hati kalau ia mengatakan tentang pengampunan sebanyak 7 kali. Ini kebiasaan yang terjadi di sana. Cukup hanya 3 kali. Jadi kalau Petrus sudah berkata 7 kali, ya itu sudah lebih rohani, lebih saleh, lebih melakukan yang Tuhan mau. Ternyata juga bukan itu yang Tuhan kehendaki atas hidupnya Petrus atau hidup kita semua. Di dalam hati kita seringkali terasa ada satu perasaan yang mengatakan bahwa rasanya saya tidak ingin mengampuni karena begitu menyakitkan, begitu membuat kita nggak berdaya, rapuh, hancur. Kenapa? Karena kejahatan yang dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita tidak mau melakukan itu, tidak mau mengampuni, maka ada banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat kita tidak bersedia mengampuni. Ini yang menjadi masalah buat kita. Seringkali kita mengikuti perasaan kita. Tetapi seringkali juga ketika kita melakukan firman Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan langkah-langkah mengampuni, rasanya juga sulit. Ada sebuah dilema antara sakit hati yang kita alami juga dengan firman Tuhan yang kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tapi ada perasaan yang tarik-menarik antara tidak mau mengampuni dan antara kita tahu kebenaran. Nah, hari ini saya pengen kita semua tahu bagaimana tentang kebenaran pengampunan ini di antara dilema ini, antara tidak mau mengampuni dan kita tahu kebenaran.